Jokowi, Strategi Lucifer atau Iblis dan Perbudakan Bangsa. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Sejak awal karir politiknya, Joko Widodo alias Jokowi telah menjadi figur yang penuh tanda tanya. Dari seorang pengusaha mebel yang tidak dikenal publik, mendadak menjadi wali kota Solo, lalu gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya 2 periode menjabat Presiden Republik Indonesia. Banyak pihak menganggap ini sebagai pencapaian luar biasa. Namun dalam analisa strategis dan rohani, kebangkitan Jokowi justru merupakan hasil dari sebuah strategi iblis yang sangat sistematis dan licik, strategi Lucifer untuk menjajah bangsa tanpa perang, dan memperbudak rakyatnya tanpa disadari. 1. Strategi non-militer ala Lucifer, Indonesia dijajah Jokowi tanpa perang. Tidak melalui senjata, tapi penyamaran Jokowi. Tidak menghancurkan rakyat, tapi membuat rakyat tunduk dan setia pada Jokowi tanpa sadar. Tidak menjajah dengan tank, tapi dengan narasi, media, sistem hukum, dan politik pencitraan Jokowi. Tidak membunuh dengan peluru, tapi dengan kelaparan, kebohongan, penipuan massal, dan tumbal nyawa manusia. 2. Jokowi dan perjanjian gelap, dari meja mebel ke istana negara. Tidak punya latar belakang politik besar. Bukan tokoh nasional. Tidak dikenal di kancah politik nasional. Namun tiba-tiba muncul sebagai pahlawan rakyat. Didukung habis-habisan oleh media massa, konglomerat, dan kekuatan asing. Dalam analisa spiritual, ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari persekutuan dengan Lucifer. 3. Persekutuan Jokowi dengan Lucifer, langkah awal menuju kekuasaan total. Lucifer menjanjikan kekuasaan dunia kepada Yesus di Matius 4 ayat 8-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan itu juga ditawarkan Lucifer kepada Jokowi. Jokowi menerima tawaran Lucifer itu. Ia rela menyerahkan jiwanya dan seluruh keluarganya demi tahta dunia. Konsekuensinya, ia harus melayani agenda Lucifer di Indonesia. Ia harus menyerahkan nyawa manusia sebagai tumbal. Ribuan jiwa telah dikorbankan sejak ia menjabat. 4. Apa yang didapat Jokowi dari Lucifer? Karir politik instan, dari pengusaha kecil menjadi Presiden Republik Indonesia dalam waktu singkat. Citra hebat tanpa substansi, disulap menjadi simbol kesederhanaan, padahal penuh manipulasi. Kekuasaan mutlak, dengan loyalitas buta dari pejabat, aparat, dan rakyat yang dibutakan. Kekayaan tak terhitung, melalui jaringan korupsi, konsesi tambang, utang negara, dan proyek markup. 5. Harga perjanjian, ribuan nyawa jadi tumbal. Petugas KPPS, lebih dari 700 orang tewas pada pemilu 2019, tanpa investigasi memadai. Tragedi Kanjuruhan, lebih dari 130 jiwa hilang, tidak ada satu jenderal pun dipenjara. Kapal selam Nanggala, tenggelam dalam misteri. Lapas terbakar, ratusan napi meninggal, termasuk yang menyimpan rahasia besar. Bayi gagal ginjal, lebih dari 200 anak tewas akibat obat terkontaminasi. Proyek infrastruktur banyak memakan korban nyawa diam-diam. Ribuan kasus pembunuhan, penculikan, dan pemenjaraan aktivis terjadi diam-diam. Kasus Sambo dan Brigadir J hanyalah puncak gunung es. Pejuang kebenaran mengalami intimidasi bahkan penyiksaan. Daftar kebakaran besar misterius di rezim Jokowi. 1. Kebakaran Pasar Senen, Jumat tanggal 25 April tahun 2014. 2. Kebakaran Pasar Klewer Minggu tanggal 28 Desember tahun 2014. 3. Kebakaran Pasar Tengah Pontianak Agustus tahun 2015. 4. Kebakaran Pasar Poncol Senen tanggal 15 November tahun 2016. 5. Kebakaran Pasar Atas Bukit Tinggi tanggal 30 Oktober tahun 2017. 6. Selama 2019 terjadi 201 kasus kebakaran pasar tradisional di seluruh Indonesia. 7. Kebakaran Kejaksaan Agung tanggal 22 Agustus tahun 2020. 8. Kebakaran 35 pasar tradisional di Indonesia sepanjang 2021. 9. Kebakaran kilang minyak Ru 6 di Balongan,
Indramayu tanggal 29 Maret tahun 2021. 10. Kebakaran Lapas Tangerang tanggal 8 September tahun 2021. 11. Kebakaran kilang minyak unit 4 Pertamina di Cilacap tanggal 16 November tahun 2021. 12. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang tanggal 3 Maret tahun 2023. 6. Dampaknya pada bangsa Indonesia. Rakyat jadi budak di negeri sendiri. Kekayaan bangsa dijual ke asing dan elit iblis. Anak-anak muda kehilangan arah dan identitas. Pendidikan rusak, agama dimanipulasi, budaya dijadikan alat pencitraan. Media dikontrol total, suara rakyat dibungkam, dan aparat jadi alat kekuasaan. 7. Nasib Jokowi dan keluarganya menurut kontrak Lucifer. Jokowi, istri, anak-anak, menantu, dan seluruh gerombolannya sudah menjadi milik Lucifer. Saat masa kekuasaan selesai, mereka akan menjadi makanan Lucifer. Tidak hanya tubuh, tapi jiwa mereka dijadikan properti kekal neraka. Lucifer tidak pernah berjanji tanpa balasan. Tidak ada kontrak gratis. 8. Nubuatan dan Alkitab, semua sudah diberitahukan. Yesus menolak tawaran Lucifer, tapi Jokowi menerimanya. Wahyu 13 dan 17. Wahyu 13 ayat 2-4. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Petik 2. Seluruh bumi heran, lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diberi kuasa untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Wahyu 17 ayat 1 dan 2. Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu penghukuman atas pelacur besar yang duduk di atas banyak air. Dengan dia raja-raja di bumi berbuat cabul dan penduduk bumi menjadi mabuk oleh anggur percabulannya. Wahyu 17 ayat 13 dan 14. Mereka seya sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan atas segala tuan dan raja atas segala raja, mereka bersama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Pemimpin dunia yang naik dari bawah akan memperdaya banyak bangsa. Profetik dunia dan Indonesia sejak lama sudah menyampaikan bahwa Jokowi adalah alat Lucifer untuk menghancurkan Indonesia dari dalam, namun orang-orang tidak menyadari itu, mata hati dan mata mereka dibutakan, bahkan ada yang sampai sekarang masih dibutakan. 9. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rencana damai sejahtera untuk Indonesia. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi milik pusakanya. Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 60 ayat 10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, tetapi dalam kerelaan hatiku aku mengasihani engkau. Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya pada waktunya dengan segera. Terang Tuhan akan terbit atas bangsa ini. Indonesia akan dipulihkan, disucikan, dan dipakai Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Penting, bangkitlah, Indonesia, jangan tertipu oleh citra palsu, senyum manipulatif, dan propaganda kosong. Rakyat Indonesia sedang dijajah oleh sistem Lucifer yang disusupkan lewat Jokowi dan gerombolannya. Ribuan nyawa telah dikorbankan, dan bangsa ini hampir kehilangan arah.
Tapi ini belum akhir. Yesus Kristus tetap Raja. Rancangan Tuhan tetap hidup. Bangsa ini akan dipulihkan oleh kekuatan ilahi, bukan kekuatan politik. Tuhan Yesus akan datang. Persiapkan jalan baginya. Indonesia akan menjadi bangsa yang dipakai Tuhan.